warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8, kembali lagi bersama Bu Evi dan Bu Vita di pembelajaran Bahasa Indonesia, masih membahas tentang teks eksposisi. Kali ini kalian akan menyimak penjelasan tentang langkah-langkah menulis teks eksposisi ya. Langsung saja, mari kita simak penjelasan tentang langkah-langkah teks eksposisi yang akan disampaikan oleh Ibu Vita. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana langkah-langkah dalam menyajikan teks eksposisi. Kita lihat ya. Nah, dalam menyajikan atau membuat, boleh juga menulis sebuah teks eksposisi, pertama yang harus kita perhatikan adalah bentuk teksnya. Nah, pada pekan sebelumnya kita sudah pernah belajar apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi ya. Mungkin kalian sudah belajar ya tentang pengertian dari teks eksposisi, baik itu ciri-cirinya dan juga pengertiannya. Nah, hal itu bisa kita terapkan ketika kita ingin membuat atau menyajikan teks eksposisi. Nah, ada beberapa langkah dalam menyajikan teks eksposisi. Langkah yang pertama yaitu kita harus mencari ide atau gagasan ya. Mencari ide atau gagasan. Apa itu ide ya? Apa pula gagasan? Nah, sebelum kita menulis teks eksposisi, tentu saja kita harus mencari ide dulu. Idenya ini maksudnya adalah masalah yang akan kita angkat ya. Masalah yang akan kita jadikan sebuah tulisan atau teks eksposisi. Maka kita harus mencari ide. Nah, ide atau gagasan ini harus berupa hal-hal atau isu yang berkembang di masyarakat ya, atau yang sedang hangat diperbincangkan. Salah satu contohnya, misal kita angkat tentang penyebaran COVID. Nah, ruang lingkupnya boleh disederhanakan lagi. Misalnya, kalau kita ambil yang di Indonesia itu sangat luas jangkauannya ya. Maka kita persempit lagi penyebaran COVID di Kabupaten Cirebon atau di sekitar lingkungan tempat tinggal kita gitu ya. Nah, seperti itu. Maka kita sudah menemukan nih ide atau gagasan yang akan kita angkat ya. Nah, setelah menemukan ide atau mencari ide gagasan, berikutnya yang kedua, langkah berikutnya adalah menentukan tema. Menentukan tema ya. Tema berkaitan dengan ide dan gagasan tadi ya. Sama halnya, ini harus satu kaitannya, tidak boleh tidak satu kaitan ya. Misalkan kita ingin membahas tadi idenya tentang COVID, maka temanya pun harus tentang COVID gitu ya, coronavirus 19 gitu ya. Jadi harus satu permasalahan, yaitu ide dan tema harus satu permasalahan gitu ya, supaya kita fokus menjelaskan atau dalam menyusun teks eksposisi. Langkah yang ketiga ya pada penyusunan teks eksposisi yaitu menentukan topik. Nah, menentukan topik hal-hal atau pokok permasalahan yang akan kita bahas dalam penyusunan teks eksposisi. Di sini sama halnya harus berkaitan antara ide, kemudian tema dan topik. Harus satu permasalahan. Kalau kita ingin membahas tentang virus, berarti permasalahan kita fokus pada virus dan penyebarannya. Kemudian ciri-cirinya juga boleh. Tapi kalau kita misalnya ingin membahas tentang dunia pendidikan misalnya, nah maka kita harus fokus pada dunia pendidikan. Tidak boleh melenceng kemana-mana gitu ya. Itu yang dimaksud dalam menentukan ide, tema, dan topik harus satu gagasan atau satu jalur gitu ya, satu pokok permasalahan. Berikutnya, yang keempat adalah menentukan gagasan berupa tesis dan argumen. Masih ingat kan dalam struktur teks eksposisi terdapat tesis dan juga
argumen gitu ya. Nah, dalam penyusunannya tentu saja kita harus memasukkan unsur berupa tesis dan argumen. Menentukan tesis dan argumen. Nah, caranya boleh jadi tesis dan argumen ini kalian cari di sumber lain atau di lingkungan sekitar kalian. Argumen itu kan berupa pendapat. Kamu cari pendapat-pendapat orang sekitar atau tokoh masyarakat yang berkaitan dengan tema atau masalah yang akan kamu angkat dalam menyusun teks eksposisi, gitu ya. Nah, langkah berikutnya dalam penyusunan teks eksposisi yang kelima yaitu berupa mencari referensi. Nah, apa itu mencari referensi? Bagaimana caranya? Mencari referensi. Nah, setelah kalian menentukan dari keempat ini, 1 sampai 4, yang kelima adalah kita harus mengumpulkan sumber-sumber referensi atau sumber-sumber bacaan ya yang berkaitan dengan tema yang kita angkat gitu ya. Contoh misalnya tentang penularan atau penyebaran COVID-19 gitu ya. Maka kita harus cari seperti apa sih penyebarannya, bagaimana siklusnya gitu ya, siklus penyebarannya sampai sejauh mana. Nah, itu kan kita perlu berupa data-data. Maka kita harus mencari referensi atau sumber-sumber bacaan. Nah, dari mana sumber-sumber bacaan itu? Boleh dari majalah, boleh dari koran, atau media sosial lainnya gitu ya, seperti Instagram, Facebook. Tentu saja kita harus mencari berita yang akurat gitu ya, aktual juga kemudian, dan harus dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, dari referensi-referensi itu akan bisa kita jadikan sebagai sumber atau bahan yang akan kita buat dalam penyusunan teks eksposisi ya. Maka dari itu sebanyak-banyaknya kita gali sumber-sumber bacaan, bisa dari tadi ya yang Ibu sebutkan, bisa dari koran, media sosial lainnya, atau buku bacaan juga. Cari di buku bahasa Indonesia ada tidak nih pembahasan tentang tema yang kita angkat tadi gitu ya, seperti itu. Atau boleh juga mencari referensi dari orang-orang yang ada di sekitar kita tadi. Ini yang berkaitan dengan tesis dan argumen tadi yang di atas gitu ya. Nah, baik. Selanjutnya, setelah kita mencari referensi, nah diapakan nih referensi ini? Referensi ini akan kita jadikan sebagai bentuk susunan gitu ya, pertimbangan, atau bisa juga akan kita masukkan ke dalam penyusunan teks eksposisi ya. Nah, yang keenam itu berupa menyusun kerangka pikiran. Menyusun kerangka pikiran. Nah, bagaimana? Seperti apa sih kerangka pikiran itu? Kalau kita melihat, kita pernah belajar pada pertemuan sebelumnya, kita pernah belajar membahas tentang jenis paragraf ya. Betul ya, ada deduktif, induktif, dan campuran. Nah, di sana kita juga membuat kalimat utama, kalimat penjelas ya kan? Kita mencari kalimat utama, mencari kalimat penjelas, dan berupa hal-hal lainnya. Nah, maka dalam penyusunan teks eksposisi pun sama. Di sini terdapat penyusunan kerangka pikiran. Nah, kalimat-kalimat utama yang akan kita jadikan sebuah bahan dari teks eksposisi, maka kita susun terlebih dahulu. Contoh misalnya kita mengangkat tentang penyebaran COVID. Kerangka yang pertama misalnya kamu sebutkan dulu nih pengertian atau asal-usul dari COVID itu sendiri ya. Coronavirus itu seperti apa, dijelaskan pengertiannya. Nah, itu kerangka yang pertama. Bisa kamu jadikan pada paragraf pertama. Nah, berikutnya, penyusunan berikutnya boleh juga ciri-ciri coronavirus. Itu bisa dijadikan sebagai penyusunan kerangka yang kedua atau pada paragraf kedua. Nah, ini nanti berkaitan dengan tesis dan argumen. Argumen tadi bisa kalian dapatkan dari sumber-sumber bacaan tadi gitu ya. Nah, yang terakhir misalnya tentang bagaimana cara penularannya, cara penyebarannya bisa sampai sejauh ini dan bisa sampai membahayakan seperti itu. Itu bisa kamu jadikan ke penyusunan kerangka pada paragraf
3. Nanti dijabarkan secara lebih rinci. Dari mana penjabarannya? Boleh dari sumber-sumber bacaan yang kamu temukan tadi. Nah, yang ketujuh yaitu mengembangkan dari kerangka pikiran tadi, ya. Di sini mengembangkan kerangka pikiran menjadi sebuah paragraf, ya. Jadi setelah kalian susun kerangka-kerangka tadi, ya, dari pengertian, kemudian ciri-ciri, boleh juga kemudian sebab atau bagaimana penyebarannya dan lain sebagainya. Kemudian kalian susun, kalian kembangkan dari kerangka-kerangka tadi, dibuat menjadi sebuah paragraf gitu ya. Minimalnya satu kerangka itu satu paragraf gitu ya. Bisa membedakan kan tentunya dari paragraf, kalimat gitu ya, dan kata. Kalian harus sudah bisa mengembangkan kerangka pikiran. Baik, jadi inilah tadi yang disebutkan dalam langkah-langkah menyajikan teks eksposisi. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kita lakukan, ya, bagaimana penulisan atau penyajian teks eksposisi. Terima kasih. Kembali lagi ke Bu Evi. Nah, bagaimana anak-anak? Tadi sudah kalian dengarkan penjelasan tentang langkah-langkah menulis teks eksposisi ya. Kali ini kalian akan berlatih menulis teks eksposisi, di mana teks itu kalian cari atau kalian temukan dari lingkungan sekitar kalian. Paham ya? Selamat mencoba anak-anak kelas 8. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.